materi kami mengenai ihtikar dan fenomena ihtikar yang terjadi di Pekanbaru serta cara mengatasi dan mengantisipasi jika kami menjadi pejabat publik. Ihtikar adalah tindakan menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga secara tidak wajar di pasar. Dalam praktik ini, pelaku sengaja menyimpan atau membatasi pasokan barang tertentu, biasanya barang kebutuhan pokok, untuk menciptakan kelangkaan. Hal ini menyebabkan harga barang tersebut naik tajam karena tingginya permintaan dan rendahnya pasokan. Ihtikar dianggap sebagai praktik yang merugikan konsumen dan dilarang dalam banyak sistem hukum, termasuk dalam hukum Islam. Karena kondisi pasar untuk keuntungan pribadi dengan cara yang tidak etis di Pekanbaru, ihtikar sering terjadi terutama saat barang-barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan permintaan, seperti menjelang hari besar atau saat ada gangguan pasokan. Diambil dari pekanbaru.co.id pada tanggal 25 September 2024. Sejumlah pedagang di Kota Pekanbaru masih saja menjual minyak goreng subsidi minyak kita di atas harga eceran tertinggi atau HET. Padahal pemerintah sudah menetapkan HET sebesar 15.700 per liter. Sementara pedagang dari sejumlah pasar tradisional di Pekanbaru masih menjual dengan harga 16.000 sampai 17.000 per liter. Dari pantauan Deskerindak di lapangan, suplai minyak kita ini sedikit dari pabrik lokal di Riau, sehingga membuat pedagang memasok dari daerah lain yang membuat modal minyak kita menjadi tinggi, dan hal ini menyebabkan para pedagang menaikkan harga eceran menjadi tinggi. Selanjutnya itu cara mengatasi atau mengantisipasi fenomena ihtikar ketika kita menjadi pejabat publik. Yang pertama itu pengawasan pasar yang ketat. Kita melakukan pengawasan rutin terhadap pasar, terutama dalam distribusi barang-barang pokok, melibatkan lembaga pengawas independen untuk memantau pergerakan barang dari produsen hingga konsumen dapat membantu mendeteksi penimbunan. Yang kedua yaitu transparansi informasi pasar. Publikasikan data stok barang penting secara berkala. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dan pelaku pasar akan lebih waspada terhadap kelangkaan buatan yang disebabkan oleh penimbunan. Yang ketiga, sanksi hukum yang tegas. Implementasikan regulasi yang jelas terkait ihtikar dan pastikan ada sanksi yang berat bagi pelaku penimbunan barang. Sanksi ini bisa berupa denda besar atau pencabutan izin usaha. Yang keempat itu penempatan harga maksimum atau price ceiling. Pada barang-barang tertentu yang rentan ditimbun, pemerintah dapat menetapkan harga maksimum. Namun, kebijakan ini harus diimbangi dengan pengawasan distribusi dan menjaga suplai agar kebijakan tidak malah menciptakan kelangkaan lebih parah. Yang kelima yaitu penyediaan stok barang oleh pemerintah. Pemerintah bisa menyiapkan cadangan strategis untuk barang-barang pokok yang sering menjadi target ihtikar. Ketika ada indikasi penimbunan, pemerintah dapat merilis stok tersebut untuk menstabilkan harga di pasar. Yang keenam yaitu edukasi dan sosialisasi. Berikan edukasi kepada pelaku bisnis dan masyarakat tentang dampak buruk ikhtiar terhadap ekonomi dan masyarakat. Penyadaran tentang pentingnya etika bisnis dalam Islam dapat mengurangi niat untuk melakukan praktik penimbunan. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan komunitas. Ajak kerjasama dengan komunitas lokal dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk melakukan praktik penimbunan. Masyarakat dapat menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mendeteksi tindakan yang mencurigakan. Sekian hasil dari diskusi kami tentang materi ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.